Halo kawan, kita ketemu lagi dan salam sejahtera buat semuanya saja. Di kesempatan kali ini aku akan merakit sebuah SMPS dari Gajun lagi. Coba menggunakan 2 VAT. Dan sebelumnya akan aku coba, maksudnya sebelum VAT akan aku input di BD 139 dan 140. Sekedar eksperimen saja, kira-kira hasilnya nanti kayak apa. Coba ikuti sejenak untuk prosesnya, karena ini memang belum aku solder, hanya baru aku tancap-tancap saja. Oke teman, ikuti sejenak saja. Seperti biasa aku solder titik-titik dulu biar ndak lepas, nanti bisa disambung dan diblok. Oke, berikutnya ini adalah bagian filter tegangan inputnya. Untuk teman-teman yang sudah mahir bisa langsung skip, tapi untuk teman-teman pemula bisa diperhatikan bagaimana cara aku menyolder. Seperti biasa, kapasitor filternya menggunakan 104. Oke, ini juga. Aku kunci dulu biar ndak lepas. Berikutnya ini juga 104, cuma wattnya lebih besar saja, hanya bodinya lebih besar. Oke, seperti ini teman-teman untuk bagian filter tegangan input. Oke, aku selesaikan untuk mengunci bagian kaki-kaki elko-nya dulu. Sepertinya sudah. Tinggal memotong kaki-kakinya biar lebih rapi. Oke, berikutnya adalah elko primer. Jangan lupa ya teman-teman, untuk pemula memblok setiap jalur tegangannya biar hasil ampernya lebih bagus.
Jadi ini aku tambah dengan kawat, kemudian baru diblok biar jalurnya tebal lah maksudnya. Dengan begitu nanti hasil tegangan output dan ampernya itu lebih baik dan juga lebih awet untuk jangka panjangnya. Seperti inilah teman-teman, setiap aku merakit dengan PCB lubang. Jadi ini bagian elko output untuk tegangan utama sekunder. Oke, selesai untuk bagian elko output. Kira-kira seperti ini. Ini juga belum aku solder untuk TR-nya. Baru cek saja. Untuk FET bisa gunakan yang biasa dipakai untuk gajun atau jenis FET yang lain. Semua jenis FET yang biasa digunakan untuk SMPS bisa digunakan ya teman-teman. Seperti ini kira-kira, kemudian menggunakan BD139 dan BD140. Apakah hasilnya akan lebih baik? Oke, seperti ini teman. Ini sudah aku solder. Kemudian posisi gajunnya seperti ini. Karena PCB-nya kecil ini ya, kurang besar. Agar muat saja ini. Oke. Berikutnya adalah untuk pengecekan trafo. Oke, untuk relay ini aku ganti, tadinya biru macet, kemudian sinner 12 volt yang ada di PWM gajun bisa diganti sampai 18 volt teman. Bawaannya 12 volt, namun bisa diganti sampai 18 volt. Tentu saja hasilnya akan lebih baik. Jangan khawatir, tidak akan putus. Bisa nyampe 20. Oke, kira-kira entah trafo mana yang akan aku pergunakan. Yang jelas nantinya akan aku cek dulu untuk trafonya menggunakan kabel. Nanti yang cocok, yang sesuai baru aku solder di PCB, begitu teman-teman. Jadi tidak langsung aku solder di PCB, nanti repot kalau ada kesalahan. Begini kira-kira. Selanjutnya adalah untuk menguji coba trafo. Oke, trafo ini dulu yang akan aku cek untuk uji coba tentunya. Aku sambung dulu. Ini keliru ya. Nah, di sini tempatnya. Kemudian bagian ekstra sekunder untuk tegangan soft start.
Juga untuk tegangan PWM, untuk tegangan TR BD 139-nya. Kemudian bagian sekunder utama. Oke, tinggal mengoneksikan. Merah untuk bagian tegangan plus. Ini dapat dioda teman-teman. Kebetulan yang aku gunakan dioda bekas las listrik. Hitam masuk ke CT. Untuk R ini 470 ohm ya untuk beban output. Teman-teman bebas kasih mau berapa ohm, berapakah, yang penting tidak panas aja lah. Selanjutnya untuk koneksi lilitan primer. Yang merah langsung ke bagian tegangan positif dari elko primer 400 volt. Dilanjutkan ujung lilitan primer dapat tengah fade. Kemudian tegangan ekstra untuk relay Softstar. Juga untuk kipas yang aku drop pakai 100 ohm. Kebetulan kipasnya 24 volt. Hanya untuk jaga-jaga kalau ada yang over panas, karena ini eksperimen otak-atik. Selanjutnya tester untuk voltmeter. Oh iya, untuk soket AC input. Untuk bagian input dalam uji coba tidak lupa menggunakan lampu dulu. Jadi fuse sekringnya diganti lampu dulu ya teman-teman. Agar kalau ada kesalahan lampunya yang nyala dan komponen FET-nya tidak putus. Biasanya seperti itu. Kalau tidak ada fuse atau lampu, ada kesalahan, biasanya FET langsung meledak. Dia kepersiapkan untuk langsung ke ampere. Nanti untuk short. Kemudian untuk cek ekstra sekunder. Mampu berapa volt nanti? Diharapkan berkisar 18-20 lah. Karena relay Softstar-nya 24 volt. Oke. Sepertinya normal. Kemudian untuk tegangan PWM aku pastikan dulu.
Jadi seperti ini teman-teman, kalau aku ngecek sebelum benar-benar aku rapikan, harus aku pastikan dulu semuanya. Sebentar-sebentar. Agar ada kekeliruan, agar kalau ada kekeliruan itu enggak fatal kalau sebentar. Oke. Sejenak sepertinya 15 lebih ya. Ini belum aku pasang regulasi. Jadi outputnya sedikit ngedrop, itu biasa teman. Sekedar menguji trafo saja. Oke lah teman, tampaknya trafo yang sedang aku cek ini hasilnya lumayan. Sampai ketemu lagi teman-teman di pengecekan trafo berikutnya.